Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga senantiasa sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana kita menjadi seorang pebisnis travelpreneur, yang mana insya Allah dengan bisnis ini kita akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat kita. Ada banyak alasan kenapa kita harus berbisnis, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah karena 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari usaha atau bisnis. Bagi teman-teman sekalian yang hari ini yang sudah memiliki usaha, tetap harus memiliki usaha yang kedua. Karena apa? Karena yang namanya bisnis pastinya ada paceklik. Jadi kita juga harus punya cadangan usaha. Seperti ada pepatah bilang, jangan meletakkan telur dalam keranjang yang sama. Maka teman-teman yang sekarang yang sudah menjadi pengusaha atau pebisnis, maka bisnis travelpreneur ini menjadi peluang tambahan usaha yang bagus. Dan untuk teman-teman yang sekarang menjadi karyawan atau pegawai, insya Allah kita memiliki penghasilan tambahan dari bisnis travelpreneur ini. Kemudian untuk ibu-ibu, the power of mama, sekarang ibu-ibu pun bisa mengerjakan bisnis travelpreneur ini dari rumah, tanpa harus keluar dari rumah, tanpa harus ke kantor. Maka kita bisa siapkan usaha ini dari rumah. Nah, kenapa sih kita harus berbisnis? Seperti yang tadi saya sampaikan, alasannya adalah 9 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari perniagaan atau bisnis. Yang kedua, kenapa kita harus berbisnis, harus memiliki bisnis atau tetap berbisnis adalah, kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, seorang ulama besar asal Mesir, meskipun kita sudah memiliki penghasilan yang tetap, itu kita harus tetap berbisnis atau berniaga. Karena dalam perniagaan itu ada barokah. Meskipun kita nggak dapat sesuatu keuntungan besar dalam perniagaan tersebut, kita ambil barokahnya. Dan insya Allah, ketika kita berbisnis travelpreneur ini, Allah akan melimpahkan barokah kepada kita. Lalu apa bisnisnya? Peluang bisnisnya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah bisnis travel umroh. Bisnis yang dahsyat sepanjang zaman. Kenapa saya sebut sebagai bisnis terdahsyat sepanjang zaman? Namun sebelum saya sampaikan pada prospek bisnisnya, maka yang harus kita rubah adalah mindset kita terlebih dahulu. Pada saat kita berbisnis travel umroh, yang kita jual itu bukan ibadahnya. Jadi insya Allah teman-teman yang sudah pernah umroh, kita masuk Masjidil Haram itu nggak ada yang namanya harga tiket masuk. Bahkan tidak ada kotak amal. Maka ketika kita melakukan rangkaian ibadah umroh, maka sebetulnya ibadah itu gratis. Yang kita jual bukan ibadahnya. Anda mau sholat, mau zikir, mau tawaf, mau sa'i, itu gratis ibadahnya. Saya ulangi, ibadahnya adalah gratis. Lalu di mana bisnisnya? Yang kita bisniskan bukan ibadahnya, tapi yang kita bisniskan adalah bisnis fasilitasnya, akomodasinya selama di Tanah Suci, visa, tiket pesawat, kemudian catering atau makanan, kemudian jasa mutawif atau pembimbing, transportasi selama di Tanah Suci, kemudian hotel. Nah, pada hakikatnya yang kita bisniskan adalah bisnis jasa atau fasilitas. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman kenapa kita harus berbisnis umroh. Ada beberapa alasan kenapa kita harus menggeluti bisnis umroh ini. Yang pertama adalah karena potensi pasar di Indonesia itu sangat besar. Kemudian yang kedua, tren bisnis umroh itu trennya sepanjang masa. Dan yang ketiga, bisnis yang menjanjikan. Dan yang keempat, produk knowledge dari bisnis travelpreneur ini, bisnis umroh ini simple dan mudah. Saya akan jelaskan satu persatu alasannya kenapa kita harus menggeluti bisnis travel umroh. Alasan yang pertama adalah potensi pasar di Indonesia sangat besar. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia itu hampir mencapai 230 juta jiwa. Nah, yang kedua, pertumbuhan jamaah umroh tiap tahun itu meningkat. Per tahun 2019, jumlah jamaah umroh dari Indonesia itu sekitar 1,2 juta jamaah. Masih menduduki peringkat kedua. Peringkat pertama adalah negara Pakistan
Nah, yang kedua adalah negara Indonesia dengan jumlah jamaah umroh sekitar 1,2 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat antara jumlah penduduk muslim di Indonesia yang hampir mencapai 230 juta jiwa, sedangkan demand atau permintaan jamaah umroh tiap tahun baru mencapai 1,2 juta. Di sini kita bisa melihat peluang yang sangat besar. Kemudian masa tunggu haji yang relatif lama. Seperti yang kita ketahui, masa tunggu haji di Indonesia itu antara 10 hingga 15 tahun. Hal ini tentunya membuat peluang semakin besar. Kenapa? Karena calon haji memiliki kemungkinan untuk melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu sambil menunggu antrian haji. Kemudian meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah muslim di Indonesia. Penduduk kelas menengah muslim di Indonesia saat ini mengalami peningkatan taraf hidup ekonomi. Hal ini tentunya semakin menambah peluang bisnis travel umroh ini. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita harus berbisnis umroh adalah karena tren bisnis ya. Tren bisnis umroh ini sepanjang zaman dan tak mengenal waktu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah selama Ka'bah masih berdiri, artinya bisnis ini akan terus berjalan ya. Sampai kapan Ka'bah masih tetap berdiri? Sampai H-7 kiamat ya. Artinya bisnis ini akan terus berjalan hingga H-7 kiamat. Pada hakikatnya masyarakat Indonesia itu paling suka bisnis yang trennya musiman. Contoh, kita tahu di Indonesia pernah booming batu akik. Banyak pula yang ikut terjun ke dalam bisnisnya, namun seiring waktu kepopuleran batu akik pun memudar, tak bertahan 1 tahun. Kemudian bisnis kuliner pernah ada juga booming mie seblak, nyoklat, dan sebagainya, namun seiring waktu juga memudar. Sehingga banyak pedagang yang terpaksa menutup dagangannya dan beralih ke profesi lain ya. Nah, kalau bisnis umroh, tren bisnisnya itu selama masih ada umat muslim dan Ka'bah masih berdiri, insya Allah masih banyak pula yang ingin pergi ke Tanah Suci ya. Kemudian destinasi tidak berubah, maksudnya kita tidak perlu merubah destinasi atau tujuan perjalanan seperti travel wisata lain. Karena yang namanya bisnis umroh pastinya yang dijadikan destinasi atau tujuan adalah 2 kota suci, yakni Madinah dan Mekah. Kemudian demand atau permintaan pasar itu selalu ada, bahkan cenderung meningkat. Ibadah umroh sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim di Indonesia. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita harus bisnis umroh adalah karena bisnis umroh itu adalah bisnis yang menjanjikan. Kenapa saya sampaikan bisnis yang menjanjikan? Di samping permintaan pasar yang tiap tahun meningkat, juga karena bisnis ini tak mengenal status sosial, tidak mengenal kata bosan, dan tidak mengenal keterbatasan. Umroh tidak mengenal kaya atau miskin. Kita asumsikan kita sedang menawarkan produk mobil baru. Pastinya kita hanya akan terbatas menawarkan produk mobil tersebut ke orang-orang dengan status sosial menengah ke atas saja. Coba kita menawarkan produk mobil baru tersebut ke orang yang status sosialnya menengah ke bawah, atau mungkin ke orang yang sedang sakit. Tentunya kita akan dicemooh. Tapi berbeda halnya ketika kita mengajak umroh ke orang yang status sosialnya menengah ke bawah, mungkin seorang tukang becak, pedagang pasar, atau mungkin orang yang sedang punya masalah, atau mungkin yang sedang sakit tak kunjung sembuh atau kritis, itu pasti mereka mau untuk berangkat ke Tanah Suci. Kemudian umroh juga tak mengenal kata bosan. Tidak ada orang pulang umroh atau haji kemudian bilang bosan ke Tanah Suci. Coba teman-teman tanya saudara-saudaranya yang sudah pernah umroh atau haji. Saya yakin jawabannya adalah tidak bosan. Justru yang ada adalah kangen dan ingin kembali ke Tanah Suci. Artinya apa? Artinya disitulah letak ada repeat order ya. Alasan kenapa kita harus bisnis umroh yang berikutnya adalah karena produk knowledge yang mudah dan sederhana. Pasar sudah mengenal produk. Artinya kita tidak perlu pengetahuan lebih atau menjadi seorang ulama untuk mengajak orang lain atau saudara-saudara kita untuk berangkat ke Tanah Suci. Semua muslim sudah tahu produknya. Berbeda seperti saat kita menawarkan produk lain.
mungkin seperti kendaraan, obat herbal, atau mungkin kosmetik, itu kita harus tahu detail spesifikasi dan fungsi dari produk tersebut, dan butuh cukup waktu yang lama untuk mempelajari detail spesifikasi produknya. Dan sebagai mitra usaha bisnis umroh, teman-teman tidak perlu pusing pengurusan perizinan Kemenag, visa, tiket, dan lain-lain. Kenapa? Karena sudah ada perusahaan yang mengurus semua kebutuhan pasar bisnis umroh tersebut. Saya perkenalkan Samira Travel, merupakan sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang berkomitmen untuk melayani tamu Allah dengan sepenuh hati, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, dan berkontribusi dalam membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Samira Travel membuka peluang usaha atau bisnis travel umroh dengan pola kerjasama kemitraan. Jadi teman-teman bisa bergabung bersama Samira Travel dengan menjadi mitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta Baitullah yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita sungguh-sungguh niat datang ke tanah suci, apapun keadaan kita, apapun kendala kita, apapun ekonomi kita, seberapapun banyak masalah kita, kalau kita yakin, kita mohon kepada Allah, kemudian kita mau berupaya dan konsultasi kepada orang yang pernah ke sini atau bahkan yang sering ke sini, impian-impian kita datang ke tanah suci tidak ada yang mustahil. Meskipun kita miskin, kita minta sama Allah yang maha kaya. Kalau kita tidak mampu, minta dimampukan oleh Allah. Kalau belum sempurna, minta disempurnakan oleh Allah. Karena wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku itu dekat. Aku kabulkan semua permintaan hambaku ketika hambaku minta kepadaku. Untuk itu, yang sungguh-sungguh pengen ke sini, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan sampaikan kita ke sini dan sempurnakan biayanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.